masyarakat yang masih terus memperjuangkan kebenaran ya, bahwa Jokowi memang melakukan suatu tindakan pemalsuan terhadap ijazah, baik ijazah SMA-nya ataupun ijazah sarjananya ya. Baru-baru ini ya, seorang mantan penyiar televisi itu juga mengungkapkan bagaimana dia melakukan wawancara terhadap Bambang Trimulyono ya, dan itu dilakukan ketika dia mendatangi penjara Bambang Trimulyono, dan Bambang Trimulyono mengatakan mengapa dia hanya melakukan apa yang disebut dengan pernyataan terhadap ijazah SMA Jokowi. Mengapa? Karena Anda tahu yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi calon presiden ataupun wakil presiden atau calon anggota legislatif itu adalah ijazah SMA. Dan dalam kajiannya, Bambang Trimulyono itu melihat bahwa ada kejanggalan di dalam ijazah SMA Joko Widodo. Dicontoh misalnya bahwa nama sekolahnya bukan SMA 6 Surakarta, tapi harusnya SMPP Surakarta ya. Karena SMA 6 Surakarta itu baru ada pada tahun 1986 atau 1 tahun setelah Jokowi lulus dari UGM ya. Terlepas dari berbagai pernyataan-pernyataan dari pihak sekolah SMA 6 Surakarta ya mengenai palsu ataupun aslinya ijazah Joko Widodo, tapi kejanggalan-kejanggalan di dalam ijazah tersebut ternyata justru menunjukkan sesuatu yang lebih berbeda dari pernyataan dari pihak sekolah SMA 6 Surakarta ya. Banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang lain ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini, ketika orang bertanya mana ijazah asli Jokowi, tapi kemudian yang dijawab adalah bahwa Jokowi itu melakukan apa yang disebut dengan kuliah kerja nyata di suatu daerah di mana ya, dan kemudian bukannya bagaimana ijazah Jokowi itu tunjukkan saja kepada publik. Kemudian ketika orang misalnya apakah Jokowi itu benar-benar kuliah di Universitas Gadjah Mada, muncullah apa yang disebut dengan hasil per semester dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Jokowi ya, dari semester 1 sampai semester akhir ya. Dan kemudian dari nilai-nilainya tersebut Anda tahu ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, tapi ada juga yang dapat D. Padahal kita tahu ya, kalau kita menggunakan sistem semester, ketika Anda mendapatkan nilai E ya, itu berarti Anda tidak lulus dan harus mengulangi mata kuliah tersebut ya. Atau kalau misalnya banyak sekali dapat D, dan yang aneh dapat D banyak, dapat C banyak. Mengapa? Angka prestasi kumulatif, indeks prestasi kumulatif dari Jokowi, angkanya itu 3, sekian. Ini suatu yang aneh bin ajaib ya. Sebab kalau misalnya Anda memiliki angka nilai misalnya indeks prestasi itu begitu besar, tentunya yang Anda dapatkan di dalam kuliah per semester itu pastinya harus paling tidak B ke atas ya. Kemudian ada lagi yang hal-hal yang lain juga ya. Bagaimana misalnya yang tadi saya katakan ya, ketika orang bertanya mengenai ijazah, langsung dijawab dengan misalnya ini loh hasil survei dari sebuah lembaga survei mengenai mana yang dipercaya oleh masyarakat ya, mengenai persoalan ijazah asli atau palsunya Jokowi. Dan ini yang kemudian dijawab oleh seorang YouTuber ya, kebetulan seorang YouTuber yang cukup terkenal di Republik ini, Refli Harun, bahwa dia juga melakukan suatu apa yang disebut dengan jajak pendapat ya, yang bersifat pribadi ya melalui YouTube dia. Dan tidak sedikit orang yang mengikuti jajak pendapat tersebut ya, ribuan, jumlahnya sampai ribuan, dan ternyata yang percaya pada Joko Widodo mengenai hasil baik itu ijazah palsu atau asli, dan kemudian apakah Anda percaya pada siapa ya, apakah kepada Barreskrim Mabes Polri ataukah kepada tokoh-tokoh yang selama ini memperjuangkan kebenaran ya, seperti Roy Suryo CS, ternyata yang menyatakan dia setuju pada Barreskrim Mabes Polri hanya 8% ya. Dengan Bang Hamzah. Dua hal aja Bang terkait dengan ini. Yang pertama, fakta hari ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Karena kita tahu dalam sistem hukum di negara ini kan yang menjadi sumber hukum itu salah satunya adalah putusan hakim di pengadilan yang inkrah. Nah, sekarang orang mau menjadikan mana yang jurisprudensi atau putusan hakim mana yang menjadi patokan.
putusan yang inikah atau yang terhadap Teddy Minahasa gitu. Teddy Minahasa kan tidak ada hukuman mati gitu. Nah, terhadap ini malah hukuman mati ini menunjukkan orang akan bingung gitu. Tidak ada kepastian hukum, dasar hukuman atau jurisprudensi mana yang mau dijadikan patokan ketika kasus serupa terjadi lagi di kemudian hari. Ini juga menunjukkan ada perbedaan yang signifikan dengan KUH pidana yang baru. Karena tidak ada di dalam KUH pidana yang baru itu yang akan berlaku tahun 2026 itu tidak ada hukuman mati. Nah, sekarang makin bingung lagi orang mau berpatokan pada KUH pidana yang baru atau pada jurisprudensi atau putusan hakim yang sudah ingkrah nanti. Nah, ini menunjukkan bahwa ada semacam akrobatik di dalam sistem penegakan hukum di negara kita. Saya menduga pasti akan ada sidang di tingkat berikutnya, entah itu banding dan lain sebagainya. Itu kemungkinan akan ada pengurangan hukum atau keringanan hukuman dan tidak akan ada itu yang namanya hukuman mati. Saya yakin itu. Nanti kita kawal aja, nanti Bang Amsir bisa meng-up lagi perkara ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ya itu tadi tidak ada kepastian hukum di dalam sistem hukum di negara ini. Nah, tetapi meskipun demikian, kita perlu mengapresiasi bahwa hakim di Pengadilan Negeri Medan ini berani melakukan sesuatu yang menurut saya sangat revolusioner begitu. Nah, tinggal bagaimana nanti ada kerjasama dengan hakim-hakim di tingkat berikutnya. Ya, meskipun memang kita berpikir bahwa setiap hakim itu independen, tapi kalau secara normatif ya kita sebagai rakyat tentu berharap ada perlakuan yang tegas, karena biar bagaimanapun narkoba ini kan sangat berbahaya begitu bagi generasi muda. Satu lagi ya mengenai ketidakpastian hukum itu, kan yang mengatur pemidanaan terhadap pengedar seperti ini, kurir ini kan ada di KUH pidana maupun ada di dalam Undang-Undang Narkotika. Nah, itu di dalam Undang-Undang Narkotika itu ada pemanjaraan antara paling minimal 5 tahun sampai maksimalnya 10 tahun. Nah, saya belum tahu apakah Hakim Pengadilan Negeri Sleman ini menjadikan dasar hukum mana gitu yang menyebut hukuman mati. Nah, itu saya belum baca beritanya, tetapi lagi-lagi saya mau menyoroti bahwasannya ada ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu terjadi di dalam sumber hukum itu sendiri, artinya ada masalah dengan norma hukum kita atau sumber-sumber hukum kita, tetapi ada juga masalah dengan integritas para penegak hukum. Artinya fakta bahwa hakim-hakim itu kan bisa juga dibeli gitu dengan uang. Tapi ya saya sepakat dengan Bang Amsir bahwasannya dalam era pemerintahan Pak Prabowo ini ada banyak hal-hal baru yang ya salah satunya ya ini keberanian untuk memberikan hukuman yang tegas, yang berat. Semoga saja ada atensi yang serius supaya kalau memang harus hukuman mati ya sudah hukuman mati aja, biar bangsa ini atau generasi muda kita tidak dirusak dengan narkotika. Mungkin itu saja Bang Amsir, makasih. Iya, makasih. Kalau di Polres Barelang kemarin ya, Polres Barelang ada juga ya mantan kasat narkoba ya, polisi. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo ada atensi lah ke hal-hal seperti ini ya. Karena apa? Karena memang masyarakat selama ini dalam penegakan hukum ini sudah banyak yang tersakiti gitu ya, tidak merasa ada ketidakadilan gitu. Karena apa? Karena memang ya hukum itulah sebagai panglima seharusnya untuk mengawal para masyarakat kita untuk menegakkan ya rasa keadilan ya. Memang secara tegas kan ya bahwa undang-undang terkait dengan narkotika itu sudah mengatur bahwa hukuman mati juga bisa digunakan untuk ya penjual ya bandar ataupun apa sejenisnya seperti kurir seperti yang ada di Medan ini ya. Mungkin ada tanggapan dari Bang Yan untuk
untuk apa yang disampaikan Pak Jarjur tadi? Ya, iya bagus, saya setuju dengan pendapatnya Bang Jargur itu. Iya, memang jadi dilematis sih Bang kalau narkoba ini. Kenapa ya, negara kita negara beragama nih Bang. Undang-Undang 45 kan kita disahkan 6 agama. Yang paling taat kayaknya negara kita di Asia Tenggara nih kalau beragama ya Bang. Tapi kenapa yang gini-ginian kok masih banyak berkembang biak ya? Sabula sampai 20 kilogram, Sabula sampai bertonton, Jendela Bintang 2 main ginian kan? Kasat layang di Barelang tuh main ginian. Kasat narkoba pula itu. Main ginian kan kita ngeri-ngeri sedap. Apa yang disalahkan dengan Undang-Undang 45 itu yang 6 agama itu kan negara kita ini kalau dilihat dari luar kan negara kayaknya yang paling taat hukum ini, taat beragama ini kan. Coba lihat tiap hari Jumat orang rajin tiap hari Jumat ke masjid atau ke mushola, ke di hari Minggu yang Nasrani ke gereja, yang lain tetap bertaat. Tapi kenapa yang kayak gini-ginian berkembangnya dengan sangat apa ya gitu, kayak apa ya, kayak ilalang tumbuh di tempat yang apa gitu Bang, berkembangnya dengan cepat gini-ginian gitu kan. Jadi kenapa gitu tambah banyak ya gini-gini kan. 3 yang masalah yang kalau pidana yang berat benih, pertama narkoba, kedua itu korupsi, ketiga itu teroris. 3 yang lagi kemanusiaan. Ini yang terorisnya kita yang antisipasi negara. Kenapa yang kayak gini nggak bisa diberantas dengan potong cepat, itu selesaikan dengan apa ya, mengurangi dengan banyak. Itu makan apa sampai 20 kilogram masih ada yang di Barelang itu, padahal dia polisi kan partuk dia tahu itu barang itu kan barang haram. Tapi kenapa kalau dia menghilangkan barang bukti itu dia apa, dijual belikan lagi barang bukti. Iya, dikurang-kurangi itu kan. Jadi yang untuk dijual lagi untuk operasional, katanya operasional polisi, ntar lagu lamanya operasional polisi katanya. Kita juga bingung kemana banyak orang gini bahasa-bahasanya sampai begitu. Akhirnya dia dimakan temannya juga kan, dimakan polisi juga, akhirnya masuk juga dia penjara itu kan. Akhirnya saling potong-memotong di antara mereka juga tuh. Kalau saya lihat polisi makan polisi ini kan, kasat loh itu, kelas kasat kan. Gimana tuh ceritanya? Jadi saya juga bingung. Menurut Bang Ian, apa yang salah ya? Karena gini, di masa Orde Baru memang hukum terkait penyalahgunaan narkotika ini terlalu ringan. Sehingga pernah dulu ada hakim yang bernama Bismar Siregar pernah menjatuhkan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba ini hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Itulah tertinggi dulu. Itu pun dengan keputusan dia sebagai hakim, dia harus menerima risiko. Akhirnya dia tidak diberdayakan gitu dulu. Apa yang salah menurut Bang Ian ini? Kalau di antara mereka apa yang salah? Saya bingung Bang, kalau di antara mereka kalau nggak berani memutuskan, memonis perkara yang berat ini, nanti di masyarakat berkembang biak kayak ginian, cemana lah Indonesia ini Bang ya. Saya juga bingung kalau kayak gini-gini nggak banyak. Kalau saya sih setuju dengan adanya ide hukuman mati, cuman kemarin saya lihat di TV Pak Prabowo waktu ditanya di TV itu nggak setuju katanya ada hukuman mati. Jadi saya bingung ini gimana ini ya, nggak berani tegas atau kenapa ini nggak kenapa itu di dalam KUH pidana baru juga nggak ada hukuman mati Bang. Nah itu dia kan, jadi gimana tuh jadinya jarjur jalan keluarnya kalau nggak ada hukuman mati itu kan. Jadi makinan apalah saya. Ya, ini memang menjadi kontraproduktif ya, menjadi kontraproduktif di saat negara kita sedang darurat narkoba, darurat korupsi, darurat kejahatan-kejahatan lain. Saya memang, mengapa saya tanya tadi Bang Yan terkait ya di mana salahnya? Kalau saya melihat Bang Yan, ini kesalahannya adalah di sistem pendidikan hukum kita yang tidak membudayakan pemahaman hukum kepada masyarakat dan tidak diajak masyarakat seluas-luasnya untuk selalu bersuara tentang penegakan hukum. Ini yang salah saya lihat, ya. Jadi pendidikan kepada masyarakat untuk membudayakan bagaimana masyarakat itu terus di-upgrade pemahamannya terkait hukum, apakah itu hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Lalu pemerintah kita kan terkesan selama ini, mohon maaf, pemerintah kita masih terlalu bangga dengan sistem pembungkaman kepada orang yang mengkritik gitu. Bangga dia dengan itu.
Ya, begitu dikritik dia merasa dimusuhi, merasa dianggap ini makar, dianggap dan lain-lain. Ini satu kelemahan saya lihat dari sisi pendewasaan demokrasi. Harusnya kalau pemimpin itu pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang jujur, betul mengabdi kepada bangsa negara, tidak mengabdi kepada keluarga dan kelompoknya, harus mengajak masyarakat untuk tolong saya kritisi setiap hari, harus gitu. Itu saya anggap pemimpinan yang sehat. Tapi kalau ketika pemimpinan itu menutup diri dari bahkan sampai memasang bajar-bajar untuk menjaga jangan ada yang mengkritik, mengkantor pengkritik, saya anggap sudah ketinggalan zaman negara kita seperti itu, pemerintahan seperti itu. Nah, karena apa? Karena pemimpin besar itu adalah pemimpin yang setiap saat harus bisa mengintrospeksi diri, bisa merehabilitasi dirinya dulu, bisa melakukan pertobatan gitu. Nah, pembungkaman demokrasi juga kepada masyarakat kita selama ini itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada semakin sesuka hatinya lah para pelaku penegak oknum-oknum penegak hukum itu. Itu yang saya lihat Bang Jan. Tapi mungkin salah pandangan saya, silakan mungkin Pak Yan ada konsep yang lain. Karena saya butuh pencerdasan. Kalau ide saya gitu Bang Amsir ya. Perlu kita sekali-sekali contoh kayak di Iran itu Bang, para pencuri diikat digantung itu ditembak mati di lapangan di Iran tuh Bang. Kalau kayak di Korea itu kan dia langsung dihukum mati depan umum itu kan. Para koruptor, para apa itu kayaknya perlu kayak shock terapi di Indonesia ini Bang. Yang para narkoba itu bandar-bandar itu taruh di lapangan di Monas itu, tentara itu 10 orang itu langsung ditembak di Masjid TV gitu kan. Nah, ini bahan shock terapi kan.